Oke, berikutnya materinya bangun datar. Bangun datar ini salah satu contohnya seperti persegi, segitiga, trapesium. Nah, itu termasuk bangun datar. Jajar genjang juga, yaitu suatu yang berbentuk di dua dimensi, artinya punya panjang dan lebar. Oke, yang pertama paling dasarnya dulu, persegi dan persegi panjang. Oke, mungkin gambarnya agak apa, tapi kita anggap ini persegi atau persegi panjang, dimana dia punya panjang dan lebar. Pada dasarnya persegi dan persegi panjang itu perbedaannya hanya kalau pada persegi panjang dia panjang dan lebarnya itu tidak sama, sedangkan pada persegi itu panjang dan lebarnya sama atau biasa disebut sisi. Oke, pada persegi atau persegi panjang itu luas. Di sini kita akan membahas luas terlebih dahulu. Luas persegi panjang itu cukup kita kalikan panjang dikali lebar. Jadi panjang dikali lebar. Mungkin tidak susah untuk mengingatnya. Atau ya seperti konsepnya itu diibaratkan luas itu misalnya kita buat kotak-kotak kecil. Ini secara konsepnya. Nah, anggap ukuran kotak ini sama besar semua. Nah, luas itu adalah jumlah keseluruhan kotak ini. Jadi untuk mencari luas keseluruhan kotak ini, kita tidak perlu menghitung satu-satu. Kita cukup hitung bagian bawah dengan bagian samping. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Sementara ke atasnya ada 1, 2, 3, 4. Tinggal kita kali 5, kita kali 4. Hasilnya ada 20. Maka jumlah titik-titiknya adalah 20. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, dari sanalah asal rumus panjang kali lebar. Sedangkan untuk persegi, yang dimana panjang dan lebarnya itu sama, ya cukup kita kalikan sisi dikali sisi. Oke, kira-kira seperti itu untuk persegi panjang. Berikutnya segitiga. Segitiga secara umum. Oke, yang seperti kita tahu bentuk segitiga itu seperti ini. Oh, maaf. Dia agak kacau ya. Oke. Nah, ini dia. Segitiga ini disebut segitiga siku-siku atau ya, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, di sini kita akan membahas rumus luas segitiga yang secara umum. Secara umum kita ketahui luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Yang mana kita ketahui bagian bawah adalah alas dan bagian yang lurus ini adalah tinggi. Sedangkan bagian miring ini, sisi miring ini, kalau nggak salah hipotenusa namanya. Oke, kita hanya akan membahas ini tinggi dengan alas. Dari mana asal rumusnya ini? Dibandingkan menghafal, kita lebih bagus memahami konsepnya. Coba kita perhatikan segitiga siku-siku ini. Kita buat satu lagi segitiga.
Oke, ini gambarnya agak mereng-mereng, tapi kita anggap aja ini datar gitu ya. Nah, ada dua segitiga. Dua segitiga ini berbentuk sama seperti persegi, ataupun persegi panjang. Itu berarti dapat kita simpulkan segitiga itu adalah, atau segitiga siku-siku lebih tepatnya, segitiga siku-siku itu sama dengan persegi atau persegi panjang dibagi dua. Sehingga kita ambil dari rumus ini, di mana luas persegi adalah panjang dikali lebar. Kita anggap panjang itu alas, lebar itu tinggi. Misalnya seperti ini. Langsung kita bagi. Ini alas, ini tinggi. Ayo kita masukkan ke persamaan ini, di mana luas segitiga itu sama dengan luas persegi panjang, alas, yang mana alas itu adalah panjang, kita kali tinggi, dibagi dua. Nah, dari sana asalnya. Kita tahu rumusnya itu, segitiga itu adalah dua kali dari, persegi atau persegi panjang itu adalah dua kali dari segitiga siku-siku. Jadi untuk memahami rumusnya, persegi atau persegi panjang dibagi dua. Oke, kira-kira begitu. Oke, kita hapus dulu. Nah, berikutnya adalah trapesium. Trapesium ini bentuknya sedikit tidak beraturan ya. Nah, ini contohnya. Oke, ini anggap miring gitu ya. Atau mungkin bisa saya perbaiki gambarnya. Nah, dia unsurnya ada di sini, dianggap A, B, tinggi. Tingginya itu bisa di sini atau di sini ya. Biasa di sini. Oke, tinggi. Nah, bagaimana kita menentukan luasnya? Memang ada rumus baku dari luas trapesium, tapi saya sendiri lupa rumus bakunya itu apa. Nah, jika kita lupa, kita tinggal melihat unsur apa yang ada di trapesium ini. Coba kita perhatikan. Di sini terdapat segitiga, dan di sini ada persegi panjang. Sehingga, untuk mencari luas trapesium ini, cukup kita cari luas segitiga, kita tambahkan dengan luas persegi panjang. Yang pertama, dari segitiga dahulu. Segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Alasnya adalah ini. Bagaimana kita menentukan ini? Sementara yang diketahui adalah A, panjang keseluruhan. Maka untuk mencari panjang ini, cukup A kita kurangkan B. Pertama kita cari luas segitiganya.
A dikurang B itu adalah alas dari segitiga. Kita kali tinggi. Kita bagi 2. Nah, itu dia. Luas untuk segitiganya. Kemudian, kita cari luas dari persegi panjang. Atau persegi. Luas dari persegi panjang adalah alas dikali tinggi. Oh maaf, bukan alas dikali, ya bisa dibilang gitu juga. Panjang dikali lebar, dimana sini panjangnya adalah B dikali tinggi. B dikali T. Nah, kita dapat rumus persegi panjang. Berikutnya, kita substitusikan ke luas total ini. Yang mana sehingga luas trapesium sama dengan setengah A dikurang B dikali tinggi ditambah B dikali tinggi, atau bisa kita sederhanakan setengah dikali setengah, kita buka kurung, setengah A dalam kurung lagi A dikurang B tutup kurung ditambah B dikali tinggi. Nah, inilah rumus luas dari trapesium. Kita tidak perlu menghafalnya, kita cukup lihat dari unsur-unsurnya. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, bangun datar selanjutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, kemiringan ini dengan ini itu sama. Panjang ini dengan ini pun sama. Sekarang kita akan mencari luas. Luas dari jajar genjang. Kita tidak hafal rumusnya, atau kita lupa rumusnya. Tetapi yang kita ingat adalah persegi panjang dengan segitiga, karena itu yang umum. Sekarang kita perhatikan. Biasanya unsur-unsurnya itu adalah, kita ganti saja ini A, ini B, yang mana A itu sama dengan B. Kemudian tingginya. Nah, panjang ini sama. Kita lihat.
Kemiringan ini pun sama. Kita lihat di sini ada unsur persegi. Unsur persegi. Dan di sini ada segitiga. Jika segitiga ini digabung, dia akan menjadi sebuah persegi. Kita bisa bentuk dia menjadi persegi. Kita pindahkan bagian ini, bagian yang ini, kita pindahkan ke sini, sehingga nanti akan membentuk sebuah persegi panjang. Gambarnya tidak lurus, tapi akan saya coba lurus walaupun ada beko-beko. Nah, ini dia. Nanti dia akan berbentuk seperti ini. Dalam arti kata dia sudah membentuk sebuah persegi panjang. Persegi panjang yang dimana di sini terdapat unsur A dan unsur B. Panjangnya tidak akan berubah. Artinya yang atas panjang A dan B ini tidak akan berubah. Karena bagian ini dipindahkan ke sini, sehingga tetap bakal sama. Atau kita tulis saja di sini A, di sini T. Sehingga luasnya adalah A dikali T. Kira-kira seperti itu untuk bangun datar. Mungkin sekian, terima kasih.